Kita lanjutkan. Ini poin yang penting ini. Al-furuqu bainal ikhtilafi wal iftiraqi. Ini harus kita pahami. Perbedaan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Jadi ada istilah ikhtilaf, ada istilah iftiraq. Lah bedanya apa? Fal ikhtilafu yakunu fil fikhi. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat dalam persoalan fikih. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat dalam persoalan fikih. Contohnya tentang sholat subuh pakai kunut apa tidak. Nah itu perbedaan dalam persoalan fikih. Karena dalam fikih madhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah mu'akkadah. Kalau kita tarjih tidak menguatkan kunut subuh. Nah perbedaan antara yang pakai kunut subuh dengan yang tidak kunut itu adalah perbedaan dalam persoalan fikih. Masuk apa? Ikhtilaf. Wal iftiraqu fil aqidah. Nah, adapun kalau iftiraq itu dalam persoalan akidah. Contohnya antaranya kita dengan Ahmadiyah. Itu iftiraq. Kenapa? Karena kita tidak pernah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan Ahmadiyah menobatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul. Maka jelas itu iftiraq persoalannya, bukan lagi ikhtilaf. Atau kelompok ingkarus sunnah yang mereka tidak pakai sunnah Nabi, pakainya Quran saja. Itu jelas tidak sama dengan akidah kita. Karena kita bersyahadat tidak hanya syahadat tauhid, tapi juga syahadatur rasul. Nih. Perbedaan dengan Syiah Isna Asriyah, Syiah Imamiyah. Ini perbedaan dalam urusan akidah, maka dia masuk iftiraq. Kenapa? Karena Syiah mengkafirkan seluruh sahabat, sedangkan kita meyakini bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang adil dan siqoh. Nah, itu tidak akan ketemu itu. Harus ketemu piye ora iso. Karena keyakinannya wis itu. Nah, nek beda keyakinan itu namanya iftiraq. Walida yudhiru idrokul farqi bainal ikhtilafi wal iftiraqi haitsu yajibu ayyu'na bihi ahlul ilmi. Walida maka dari itu yudhiru idrokul farqi jelas sekali perbedaan yang didapati bainal ikhtilafi wal iftiraqi antara ikhtilaf dengan iftiraq. Jelas sekali bedanya. Kalau ikhtilaf dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu sebagai rahmat. Kenapa? Karena perbedaan fikih itu merupakan hasanah ilmiah. Kenapa rahmat? Karena kita boleh pilih. Mau pilih yang mana? Pilih yang ini boleh, pilih yang itu juga boleh. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya lebih suka kalau para sahabat itu berbeda pendapat daripada sepakat. Gitu. Kenapa? Karena kalau beda pendapat, pilihannya banyak. Tapi kalau sepakat, tidak ada pilihan. Ya, nanti kita akan merasakan bagaimana ikhtilaf itu benar-benar rahmat. Dalam kondisi-kondisi yang memang mau tidak mau kita harus ikhtilaf, memilih. Artinya ada ikhtilaf gitu loh. Yang paling gampang ya, misalnya jenengan punya tetangga atau saudara itu wis 75 tahun ya, sebelumnya agamanya Buddha. Ya, wong gunung gemiyen ora tahu sekolah, agama Buddha ya agama turunan ke wong tuane. 75 tahun mlebu Islam. Arab jenengan ajari wacanan sing endi?
Gitu. Padahal dia punya kewajiban untuk sholat. Nek jenengan memaksakan sholatnya itu harus lengkap, Mbah, ngeten iki carane wudu. Nek sadere wudu nggih jenengan mengki maca ngeten iki. Nawaitu wudu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kira-kira apale kapan iki? Ora sida mlebu Islam bae. Angel. Itu arep wudu bae angel. Nah, itu. Jadi kita bisa pakai pendapat yang paling ringan, pendapatnya mazhab Hanafi. Di mana mazhab Hanafi itu tidak berpendapat bahwa Al-Fatihah bagian daripada rukun. Berbeda dengan tiga mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Kalau jenengan sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah alias batal. Nah, ini. Tapi mazhab Hanafi tidak. Al-Fatihah itu tidak masuk rukun. Yang masuk rukun, yang wajib itu hanya membaca 3 ayat kalau pendek, 1 ayat kalau panjang. Dalilnya apa? Perintah Allah kepada Nabi untuk sholat malam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang ringan dari Al-Quran. Sing ringan ini apa? Yo nek dawa sak ayat, nek cendek 3 ayat. Nah, is jamin mesti. Baik langsung iso sholat. Nah, guys diwaca apa? Jenengan pokoknya engko melu imame gitu. Nek imame meneng bae ora maca napa-napa nika, jenengan maca alif lam mim nun shad ngoten mawon. Dijamin langsung hafal. Dan itu sudah memenuhi syarat karena 3 ayat alif lam mim nun shad. Apa ganti Yasin itu terserah. Nah, itu sudah sah salatnya menurut mazhab Hanafi. Nah, sehingga apa ini Mbah 75 tahun bisa melaksanakan sholat dan dia nyaman karena dia sudah merasa jadi orang Islam yang sempurna. Tapi bayangkan jenengan napali maca Al-Fatihah. Wis mripate ora pati kena. Kemudian dong cilik ora sekolah, orang ngerti tulis. Bismillah, yo tahu krungu tapi macane salah, semilah. Nah niku. Nah, maka ini contoh ya bahwa ikhtilaf itu rahmat. Ya, ikhtilaf itu rahmat. Ada lagi kasus ya, kita pakai nih misalnya madhabnya Hambali. Ya, bahwa Al-Fatihah ini rukun. Ya. Maka kalau bacaannya salah, ya, sholatnya tidak sah. Tapi imami bacaannya orang bener misalnya. Nih. Nah, maka mau tidak mau kita harus menggunakan madhabnya Syafi'i dan Hambali dalam hal ini, bahwa meskipun imam itu sudah membaca jahar, ya, kita membaca sendirian sir untuk memenuhi keabsahan bacaan Al-Fatihah. Nah, itu contoh ya, contoh perbedaan pendapat. Itu ikhtilaf. Ikhtilaf adalah rahmat. Lah, kalau iftiraq itu adalah adab. Ini. Maka jelas sekali perbedaan antara ikhtilaf dan iftiraq. Haitsu yajibu ayu nabi ahlul ilmi. Yang mana ahli ilmu, orang alim itu harus menjelaskan. Ya. Ini harus menjelaskan. Haitsu tajidu ba'da du'ati wa ba'da syababi sahwati alladzina lam yaktamilu fahmahum fid dini la tufarriquna baina masailil khilafi wa masailil iftiraqi. Kenapa ahli ilmu ini harus menjelaskan? Karena memang ikhtilaf dan iftiraq itu perbedaannya sangat jelas. Kenapa mesti dijelaskan? Haitsu, karena najidu, kita mendapati ba'da du'ati, sebagian dai, wa ba'da syababi sahwati,
dan sebagian pemuda-pemuda pergerakan, para aktivis, alladzina lam yaktamil fahmuhum, yang mana belum sempurna pemahamannya fidini terhadap agama, la yufarrikuna, mereka tidak membedakan baina masailil khilafi, antara persoalan-persoalan masalah-masalah khilaf, wa masailil iftiroki, dan masalah-masalah iftirok. Jadi sampyo kabeh-kabeh dihukumi podo. Sing paling parah pokoknya angger beda karo wae dhewe kuwi sesat. Ada apa enggak seperti itu? Nah ini masalahnya, kenapa dijelaskan ya. Karena banyak sekali para dai, ini menurut penulis ini, dan juga pemuda-pemuda para aktivis ya, biasanya wong cah nom-nom, saya dulu juga begitu. Awal ngaji ya kabeh musyrik, bid'ah, musyrik karo bid'ah nang ngendi-ngendi. Ya, sehingga saya jadi musuh masyarakat zaman dulu. Musuh masyarakat sekampung. Lah kabeh-kabeh tak bid'ah nih, kabeh-kabeh tak musyrik nih. Ya, biasa cah nom itu ya. Baru kenal agama ya, pemahamannya belum mendalam, tapi semangatnya ora ketulungan. Wis pokoke angger beda sithik ora padha karo sing diwaca, ora padha karo sing dikaji, bid'ah. Ya, musyrik. Gitu. Ya alhamdulillah dulu itu ketulung, saya itu ketua Karang Taruna saja. Karena kalau jadi ketua Karang Taruna kan kabeh podo rebutan moh. Gitu. Ini. Saya jadi ketua Karang Taruna. Kalau Karang Taruna di tempat saya itu masih sangat dibutuhkan. Ya masih sangat dibutuhkan karena dari awal zaman saya di rumah ya, sekarang tidak tahu, udah 20 tahun yang lalu. Ya, dari mulai uleman sampai selesai itu Karang Taruna dibutuhkan. Ulem, Laden, karena kalau di tempat saya itu tidak prasmanan seperti di sini, Pak, tapi diladeni. Nah, yang ladeni siapa? Anak-anak muda, remaja ini Karang Taruna. Ya, sileh-sileh. Ya, dulu kan tidak ada Pak nyewa seperti sekarang, Pak. Ya sileh-sileh kabeh. Mejo ya sileh-sileh neng RT, gitu. Ya, sileh-sileh. Nyelang. Aduh, rada beda sithik. Ya, nyelang-nyelang ya. Tapi iki Pak tembunge. Ya, nyilih-nyilih. Ya, intinya sing meja-meja kan duwe RT, Pak. Zaman dulu ya, meja kursi kan RT kan duwe piro gitu kan. Lah sing ngangkuti kan bocah-bocah nom, Karang Taruna. Piring gelas ya itu. Enggak ada yang nyewa satu truk gitu, enggak ada seperti hari ini, enggak ada. Ya nyewanya ke RT gitu. Ya. Nih, jadi seperti itu Karang Taruna semuanya. Ini. Maka yo alhamdulillah ketulung itu jadi sih masih digoleki wong. Ya, setidaknya wong bareng gawe mesti goleki nyong. Itu. Anak mengkoordinir anak buahnya ya. Nah, ini. Nah, jadi banyak ya anak-anak muda yang semangat-semangat baru pertama ngaji, baru-baru kenal Islam itu semangatnya luar biasa, sehingga tidak membedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Sehingga persoalan yang mestinya itu ikhtilaf dibawa menjadi iftiraq. Gitu. Hanya persoalan perbedaan ijtihad. Bahkan mungkin bukan ijtihad ya. Apa ya? Ya pendapat yang ringan lah. Ya pendapat yang ringan. Ini. Saya kemarin ada yang tanya itu, tapi tidak tahu ini benar apa tidak. Ya. Hanya beda masalah ustadznya, yang beda ustadznya sebenarnya. Jadi tadinya satu apa namanya lembaga itu, karena ustadznya ini beda, yang satu pengennya nginduk ke pemerintah, yang satunya lagi tidak mau, jangan nginduk ke pemerintah. Itu sampai kemudian pecah jadi dua. Bahkan saya tanya ini, la kalam bala salam, apa iya? Iya tat. Ya, apa iya ada seperti itu? Iya ya.
Ya, kalau terjadi betul, lah inilah contoh ya, di mana tidak bisa membedakan mana ikhtilaf dengan iftiraq.